mewakili dari pengasuh mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para wali murid yang berkenan hadir ke tempat Kadintoh. Semoga kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu sekalian ke tempat Kadintoh anak buahnya semangat ke anak motonah di dalam belajar di Yayasan Islam An-Nafiyah Kadintoh. Karena kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu sekalian Kadintoh arut tuaki aput priaki cek bapak-bapak Kadintoh memiliki semangat kaangkui atut tiaki kaangkui nyekolaki anak-anak bapak-bapak ibu sekalian. Manabi tak semangat ongku bapak-bapak ibu-ibu sekalian males malam-malam ketika Kadintoh hadir di acara sederhana Kadintoh, tapi karena panjenengan mendukung ke anak pokok nasi belajar Kadintoh, maka meskipun mungkin banyak kesibukan panjenengan sedaja tetap bisa hadir. Mila dari Kadintoh dan pula mewakili dari pengasuh mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kaulah mendoakan jazakumullah ahsanal jaza wa jazakumullahu khairan katsira. Sekadu kalina dan pula mewakili pengasuh mengucapkan permohonan yang sebesar-besarnya manabi idul sambutan dari anak-anak para pengurus di Kadintoh ini kepada seorang para tugas kepada seorang saya deka bapak-bapak ibu sedaja betul kaulah mewakili pengasuh juga mewakili pengurus karena jepon nikah sambutan tunggal betul kaulah nyuwun seorang sesuatu batasan. Bapak-bapak, ibu-ibu sedaja sebentar kaulah amal jaki saran MC dan boleh juga dipanggil ke angkui memberikan mau'izatul hasanah. Nah ini aslinya untuk apa senyata nih mau'izatul hasanah nikah. Tetapi ini untuk isn karena abah tidak bisa untuk memberikan mau'izatul hasanah seperti mungkin betul kaulah akan berbicara dengan hal-hal terkait kelaban nuzulul Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu sedaja sebutan kaulah amal jaki Al-Quran ketika merupakan kitab teragung yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Sobung kitab dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia mulai dari Nabi Adam sampai akhir zaman tidak ada kitab yang seagung Al-Quran. Bayangkan saja para ibu-ibu sedaja Al-Quran menikah sebagaimana disampaikan oleh pakar tafsir nomor 1 di Indonesia yaitu Profesor Dr. Habib Quraisyihab. Tidak ada kitab di seluruh dunia ini yang dibaca oleh jutaan manusia yang membaca itu tidak paham kepada maksud daripada Al-Quran. Tapi dari ujung timur sampai ujung barat Al-Quran dibaca, yang membaca tidak paham. Ini tidak akan mungkin seperti ini kecuali yang dibaca itu memang betul-betul kitab yang agung. Kata beliau lagi, tidak ada kitab di dunia ini yang diatur cara bacanya. Cara baca Al-Quran itu diatur. Kapan dipertebal, kapan dipertipis, kapan diizharkan, kapan diikhfakan, itu ada aturannya. Kapan ibtida memulai, kapan waqaf berhenti, itu Al-Quran. Saking mulianya Al-Quran diatur cara bacanya. Tidak ada kitab yang seperti ini. Kata beliau juga tidak ada kitab yang dikaji tidak hanya dari segi lafalnya tetapi juga dari segi makna dan kesan yang ditimbulkannya sebagaimana Al-Quran. Bahkan kajian-kajian terhadap Al-Quran itu para bapak ibu saja menjadi kitab-kitab, menjadi buku-buku yang sangat banyak sekali.
Bahkan ada kitab hanya sekedar untuk menjelaskan Al-Quran baru sampai 20 jilid, ada yang 16 jilid, ada yang ratusan bahkan untuk menjelaskan kandungan Al-Quran. Dulu ada seorang ulama namanya Imam Ibnu Jarir At-Tabari, seorang pakar tafsir Al-Quran. Itu pernah membuka red lagi. Red dah, santri-santriku, saya ingin bikin kitab yang menjelaskan tentang kandungan Al-Quran. Itu kalau saya tulis, kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, bisa menjadi 30.000 lembar. 30.000 lembar itu beliau bisa ini tulis. Tapi santri-santrinya ya Imam banyak sekali. Kalau panjenengan bikin kitab yang seperti itu, bisa jadi usia saya hilang hanya untuk membaca kitab panjenengan. Maka diringkas oleh beliau menjadi 3.000 lembar. Sesemangkin nikah menjadi berapa jilid? Belasan jilid atau 20 jilid lebih. Ada kitab untuk menjelaskan Al-Quran, Tafsir Fahrul Razi namanya. Itu lekoran, itu untuk menjelaskan Al-Quran. Ada tafsir Ibnu Katsir, ada banyak sekali tafsir-tafsir yang ditulis oleh para ulama untuk menguraikan kandungan Al-Quran sampai semakin tidak terputus. Makin yang anyar itu ada Syekh Wahbah Az-Zuhaili menulis kitab Tafsir Munir, itu ada 16 jilid kalau tidak salah. Dan banyak ulama-ulama yang menulis Al-Quran, menulis tafsir kajian terhadap Al-Quran. Itu dari segi kandungannya, belum lagi dari sisi lafalnya, balaghahnya yang ditulis untuk menjelaskan Al-Quran. Maka karena itu tepat apa yang dikatakan oleh Bapak Profesor Quraish Shihab bahwa tidak ada satupun kitab di dunia ini yang mengungguli Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu sebagian sekitar kaula amrul jaki, karena makin bertepatan dengan nuzulul Quran dan bulan sekoni dia jelas hakim kapan Al-Quran pertama kali diturunkan. Beberapa ulama pertama kali diturunkan Al-Quran adalah pada usia Kanjeng Nabi Muhammad SAW 40 tahun, yaitu pada malam 17 Ramadan. Ada perbedaan pendapat sebenarnya. Dan apa ayat yang turun pertama kali? Ulama mengatakan ayat yang turun pertama kali adalah surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bapak-bapak, ibu-ibu sebagian seperti kaula amrul jaki, ayat pertama seturun dan Nabi Muhammad nikah ayat Iqra, ayat merintah untuk membaca. Merintah untuk membaca nikah artinya merintah untuk mencari ilmu. Berarti apa nikah? Dapat kita pahami bahwa orang menikah mana ingin terjun di dalam medan dakwah, dalam medan apapun, pertama kali yang harus dilakukan adalah kotu macah, kotu nyari ilmu dimin. Sampai sampean boleh bersampean saja terjun dalam bidang apapun kecuali mempelajari dulu, membaca dulu ilmu tentang apa yang akan kita terjunin itu. Kalau misalnya ini terjun sebagai dai, sebagai penceramah misalnya, maka pertama kali yang harus dilakukan harus Iqra. Jangan sampai seperti sekarang gitu. Sekarang ini mohon maaf ada fenomena yang aneh. Fenomena yang aneh itu apa? Ada banyak artis yang jadi ustaz, bikin bentar. Dan herannya ibu-ibu yang senang ke artis yang jadi ustaz. Tinggal ustaz sekarang dulu dari itu tak pakai senang. Mohon maaf, bikin bentar. Mohon ini ngaji ceraman dulu tak pakai senang ibu-ibu. Bikin bentar. Mohon ini ngaji ceraman artis senang. Nah ini padahal mohon maaf
Beliau tidak hendak meremehkan artis. Siapapun yang bertakwa kepada Allah harus kita hormati, siapapun itu. Tetapi dalam kaitannya dengan dakwah, dengan menjelaskan ajaran-ajaran Islam, maka pertama kali yang harus dilakukan sesuai dengan ayat yang pertama kali turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena kalau tidak Iqra, kalau tidak baca dulu, naudzubillah, bisa menjadi dhalun mudillun, menjadi orang yang sesat dan menyesatkan. Maka karenanya Al-Quran ayat pertama kali yang turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya epakon nyari ilmu dimin. Orang mau terjun dalam medan apapun, kotuh nyari ilmu dimin. Kenapa ilmu seperti sareh? Jadi ini penting. Sebab di An-Nahdiyah itu tidak hanya ilmu agama yang diajarkan, Bu, tapi juga ada SMA, ada SMP. Sebagian orang memahami bahwa sekotui pelajaran ini hanya ilmu agama. Tetapi Dawudah Syekh Abdul Halim Mahmud ternyata bukan. Dawudah Syekh Abdul Halim Mahmud, semua ilmu itu perlu dipelajari. Baik ilmu secara langsung berkaitan dengan agama ataupun ilmu-ilmu umum ini juga perlu dipelajari. Karena dalam Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, ilmu hukum menyerah ilmu nikah ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Fardu ain ini kenapa? Iki ajar cara nak sholat, ajar cara nak puasa, ajar cara nak wudu. Ini fardu ain. Semua orang Islam wajib belajar nikah. Bagi orang sepuh ketika dipancingan sedaya nikah, waktu kenapa? Waktu mengajari anaknya tata cara sholat. Mana dipancingan tidak bisa untuk mengajari sendiri, maka wajib sampean untuk sekolah anak. Mau sampai sampean dibiarkan tidak sekolah, maka sampean nikah punya tanggung jawab wajib mengadina Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sampean anak sampean berjalanan tanda ajar dibiarkan, maka pagi dan akhirat sampean akan dimintai pertanggungjawaban. Ketika anak tidak sholat gara-gara sampean tak ajarin, anak sampean tak puasa karena sampean tak ajarin misalnya, maka pagi sampean akan dimintai pertanggungjawaban. Sebaliknya para bapak ibu sedaya, mana di anak kota sampean diajari, disekolahkan oleh sampean, sehingga bisa ngaji, bisa sekolah, bisa sholat, bisa ngaus Al-Quran, maka pahalanya nikah akan kembali, akan mengalir ke sampean meskipun sampean sudah jadi keampon karena dia berkanjeng Nabi, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Salah satunya kata Nabi, waladin sholihin yad'ulahu, anak yang muslim yang mendoakan kedua orang tuanya. Kadang bapak-bapak ibu saja seperti kaula amun jaki, anak ini kemuntaki sadar lagi tentang perlu nak atuaki orang sepuh ini kadang lupa. Terus terang kadang lupa. Betapa banyak anak-anak sesibuk kalamban urusan dunia sampai lupa kangkui atuaki dia orang sepuh. Milan dari itu sangat perlu anak kota boleh berpancingan disekolahkan sehingga anak kota boleh berpancingan tahu apa namanya tanggung jawab, tahu kewajibannya terhadap dirinya, kewajibannya terhadap orang tuanya, kewajibannya terhadap Tuhannya, kewajibannya terhadap tetangganya, kewajibannya terhadap semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib disampaikan anak motornya sampean kangkui pengaji. Nikah fardu ain, si urusan ketini ini fardu ain. Mun sampai anak sampean tahun ini nikah, sampean norok dosa. Beda ilmu nikah fardu kifayah. Contohnya apa? Ilmu kedokteran misalnya ini. Dan itu perlu juga anak potong sampean. Ya tengah ini sampean mak cerdas dalam bidang
biologi cerdas, fisika cerdas. Wah, ini kayaknya patut untuk dimasukkan di jurusan kedokteran. Silahkan dimasukkan ke kedokteran, karena itu juga utuh. Bahkan dari Imam Syafi'i, al ilmu ilmani, ilmu tibbil abdan wa ilmu fikbil adyan. Ilmu itu ada dua, ada ilmu fikih untuk agama, ada ilmu kedokteran untuk badan. Makanya sampean patlok anak potong sampean itu disekolahkan, tapi yang penting Dabuna ayat Al-Quran ini kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Artinya sampean ajar nama baik, maos nama baik, enggak apa-apa, yang penting bermanfaat dan bismi rabbik. Sepentingnya karena Allah Subhanahu wa taala. Berni semata-mata untuk kepentingan dunia tok. Saya pikir bener-bener sampean ini kan napa menabi para nabi itu yang dipikirkan untuk anak pokoknya mata buduna min ba'di. Apa anakku yang nanti kamu sembah itu siapa? Jangan-jangan kamu nanti yang disembah uang, duit, jangan sampai. Tapi mohon maaf, orang banyak lebih memikirkan mata buduna min ba'di. Nah, kamu nanti apa yang akan dimakan itu apa? Ini saya pikir sama Ken. Tidak betul. Kalau dulu orang-orang dulu yang dipikir takut anak nikah kafir, takut anak botona kafir. Sebab kesuksesan yang sesungguhnya adalah tatkala bule berpanjenengan anak boto bule berpanjenengan nikah meninggal dalam keadaan husnul khotimah, meninggal dalam keadaan membawa iman berislam. Sebab dalam kanjeng Nabi wa innamal a'mal bi khawatimiha, yang namanya manusia menjadi patokan kesuksesan seseorang dengan kanjeng Nabi adalah ketika dia bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah, keadaan meninggal dalam keadaan membawa iman berislam. Untuk bisa meninggal dengan husnul khotimah, dari ulama yamutul mar'u ala ma asya. Biasanya orang itu mati sesuai hidupnya. Kelakuannya ketika odi kenapa? Nabi kelakuannya biasa atikir, biasa tahajud, biasa sholat sunnah, biasa melakukan amalan-amalan baik, maka sedikit ketika mati dia akan meninggal dalam keadaan seperti itu. Nah, untuk anak foto boleh berpanjenengan bisa suka ke amal-amal bagus, maka anak foto boleh berpanjenengan foto andi ilmu. Muntah di ilmu melarat. Berkata ulama, meskipun beramal kalau tidak punya ilmunya, bisa jadi amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama fa'alimun wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu nyari ilmu, Dabu nambah Maimun Zubair aja. Nikah guru na ustaz nih. Sepenting nikah boleh bersampean anak foto boleh berpancingan nikah pon. Tak usah mikir laku nikah ngakan anak puter. Sepenting makin nikah nyari ilmu. Dabu nambah Maimun. Dulu saya ketika mondok tak pernah mikir engkau setia apa. Saya paling penting kok semangat nyari ilmu. Ternyata semakin di Allah Ta'ala kita odin semolja beran dari panika sampean semakin kita usah terlalu banyak kepikiran begi makannya apa atau kena foto. Sepenting semakin bagaimana anak foto boleh berpanjenengan nyari janjina Allah Subhanahu wa Ta'ala menanti anak foto boleh berpanjenengan jadi ilmu jadi nama andi ilmu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang yang diberi ilmu pasti akan diangkat oleh Allah, asalkan kita usah tanggung. Anak potong sampean deki
mon sekolah sekarang apa misalnya, maka usahakan sampean teruskan, didorong untuk lanjut jadi ahli agama, dorong terus sehingga betul-betul menjadi ahli agama. Atau misalnya anak potong sampean punya kecerdasan, punya pemahaman dalam bidang ilmu tertentu, dorong sampean sampai menjadi ahli. Insya Allah Nabi senikan anak potong sampean tidak akan lama. Bersampean tidak usah kecil hati. Nah, bocor yang muda nikah cuma orang tani sampean. Coba sampean baca sejarahnya ulama-ulama dulu. Itu banyak yang bukan anaknya orang besar. Bahkan dia kayak Habibullah Al-Abadan dalam Tarbiyatus Sibyan, bal jidda fal ilmu bi jiddin la bijad tanaluhu wa qila man jadda wajad. Sabab ilmu ika oleh orang becing bani pokona kiai kabakanji. Ini debutnya tabuni bulan ini.